Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wasallam ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah literatur klasik, Bapak Dr. Habibi Alamin MPD. Saya atas nama Ibrahim Khalilur Rahman akan membacakan tugas kami, yaitu membaca kitab Dhaul Misbah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Dalam kali ini saya kebagian membaca halaman 16 atau bagian khotimatun. Langsung saja, khotimatun, penutup atau pungkasan. Fi bayani hukuki zaujati ala zauji wa hukuki zauji ala zaujati, yaitu menerangkan haknya istri atas suami dan haknya suami atas istrinya. Tajibu ala zauji musahabatu zaujatihi bil ma'ruf. Nah, ini yang pertama dikendalikan atau diharuskan, itu diwajibkan kepada seorang suami, yaitu seorang suami wajib untuk menggauli istrinya dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, makanya ini ditaruh di awal, tajibu ala zauji. Dengan gambaran apa? Dengan gambaran bi'ay yuhsina ilaiha bi'i solihakiha mahron wa nafakotan wa mu'natan wa kiswatan biruto, yaitu dengan gambaran seorang suami itu memperbaiki atau membagusi kepada istrinya itu dengan menunaikan haknya atau menyampaikan haknya, yaitu berupa mahar dengan bagus, karena mahar itu sebagai awal seorang dalam beristri itu, dalam berhubungan sores itu ada untuk kelanjutnya hak. Kalau maharnya bagus, insya Allah selanjutnya untuk bagus. Bukan berarti bagus itu mahal, enggak, tapi bagus dan tidak yang jelek maksudnya. Mahron biayusina mahron, membagusi maharnya, bukan yang murah dan juga bukan yang mahal, sesuai dengan apa yang dia miliki lah. Kepunyaannya apa, ya apa itu dinilaikan, ditunaikan, dibuat mahar. Kanjeng Nabi pun maharnya 500 dinar. Ya, 500 dinar. Itu dalam konteks sekarang itu sekitar 50 juta. Itu Kanjeng Nabi bukan orang yang miskin, tapi Kanjeng Nabi itu peduli terhadap orang yang miskin. Makanya Kanjeng Nabi mendakwakan sebaik-baiknya perempuan adalah yang murah maharnya. Itu Kanjeng Nabi peduli dengan orang yang miskin. Kalau ditakar maharnya, orang-orang cowok-cowok yang jomblo itu sekarang masih bingung atau merasa ragu, merasa takut untuk menikah karena maharnya itu dia belum punya. Kalau maharnya ditakar segini harus segini gitu. Wa nafakotan wa munatan wa kiswatan birito, dan membagusi haknya tersebut, membagusi nafkahnya, wamunatan dan biaya hidup, makanan dan lain-lain, dan pakaian biridho, dan dengan ridho. Wati bi nafsin, dengan jiwa yang bagus. Pop biti bi nafsin, dengan senang hati. Seorang laki-laki itu membagusi haknya itu dengan senang hati. Wali nikaulin, dan dengan cara yang lembut ucapannya. Nah, ini sebuah karakter yang harus dimiliki oleh seorang suami, itu membagusi ucapannya atau berucap yang bertutur kata yang lembut. Karena apa? Seorang istri itu tidak suka dengan kekasaran. Makanya suami itu paling tidak itu harus mempunyai tutur kata yang lembut terhadap istrinya. Kemudian jika seorang istri itu mempunyai akhlak yang buruk, wa bisobri ala suya khalqiha, maka harus dengan sabar untuk
menghadapi itu atas keburukan akhlaknya seorang istri. Wa ayyusalikaha sabilal khair wal ibadah, dan membagusi seorang atau mengumpuli istrinya dengan cara ma'ruf itu juga dengan mendampinginya atau bersamanya dengan jalan yang baik dan ibadah, melaku bareng dengan ke jalan yang baik, maksudnya gitu. Dan ke ibadah baik, didampingi lah, seorang istri itu didampingi dengan kebaikan. Wa ayu alimaha ma tahtaju ilaihi fiddini min ahkamit toharoti wal haidi wal sholawati allati la takdiha. Dan seorang suami itu mempergaulinya dengan memberi pelajaran atau mengajarkan sesuatu yang dibutuhkan oleh istri dalam masalah agama, yang dalam contohnya yaitu hukum-hukum bersuci, hukum-hukum berhaid. Makanya seorang suami itu kan fardu untuk mempelajari haid. Seorang suami itu harus wasolat, dan sholat yang ditunaikan atau yang tidak. Waqala Allah Ta'ala, Allah dawahkan, Allah berfirman. Nah, Allah berfirman ini sebagai landasan dari tajibu ala zauji musahabatu zaujatihi bil ma'ruf, itu berlandasan atas dawuhnya Allah yang wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi wajibnya seorang suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang patut itu dengan landasan wa ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu pergaulilah istrimu dengan cara yang patut. Wa qala azza wa jalla, dan juga dawuhnya Allah, firmannya Allah, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah. Dan bagi seorang istri itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, cara yang bagus. Dan bagi seorang suami itu mempunyai kelebihan, maksudnya kelebihan derajatnya, alaihinna darajah. Wani Nabi Sallallahu alaihi wasallam qol, dan dari kanjeng Nabi mendahulukan fi hajil wada, pada haji wada, an hamida, setelah alhamdulillah azza wajal, dan setelah memuji kepada Allah, wa wa'adhu, kemudian kanjeng Nabi itu menasihati, ala wastausu binisai khairan, ingatlah, berwasiatlah atau berpesanlah atau berbuat baiklah kepada perempuan dengan baik, dengan kebaikan atau dengan baik. Kenapa kok harus dengan baik? Jangan dengan yang buruk. Fa inna mahunna awanun indakum, karena perempuan itu, nisa itu atau perempuan itu penolong bagimu, penolong ketika dalam berumah tangga. Artinya perempuan itu kan yang merawat anakmu, terus yang menjaga anakmu, yang rawat, terus yang mengurus agama anakmu lah. Itu kenapa kok seperti itu? Begitu juga ketika semua para sahabat kanjeng Nabi pun seperti itu. Laisa tamliku namin hunna ghairu dzalik illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Seorang suami itu tidak bisa memiliki dari perempuan, dari istri atau perempuan yang tadi, kecuali si perempuan itu dalam posisi awanun, dalam posisi penolong bagi suami, kecuali illa ayatin nabi fahisyatin mubayyinah, kecuali seorang perempuan tersebut melakukan perbuatan yang jelas-jelas itu perbuatan yang keji, tidak bisa dimiliki. Fa'in fa'alna, ini sebagai landasannya, fa'in fa'alna fahjuruhunna fil madhaji. Ketika perempuan itu melakukan perbuatan yang keji, fahjuruhunna, maka jauhilah perempuan itu di tempat tidurnya, di ranjangnya, maksudnya jangan ditemani tidur gitu. Itu dalam batasan ketika seorang istri itu melakukan hal-hal yang keji, sering kali melakukan hal-hal yang keji, itu sejauhilah dari tempat tidurnya. Artinya ya tetap yang pertama itu dinasihati, dibilangi, terus kemudian kok masih lanjut berbuat keji, maka
jauhi dari tempat tidurnya, dari ranjangnya. Terus kok masih terus-terusan, wadribuhunna dorban ghairu mubarrihin atau mubarrohin, kok masih berlanjut, maka pukulah dengan pukulan yang tidak menyakitkan, dengan pukulan yang lembut atau dengan pukulan yang tidak melukai. Sayyidina Umar pun kan orangnya, Sayyidina Umar tegas. Kalau di luar rumah itu kan tegas, gagah, berani gitu, bijaksana. Tapi kalau di dalam rumah itu beliau sangat lembut, sangat baik dengan istrinya. Nah, ini sebagai contoh, bukan berarti contoh Sayyidina Umar itu takut istri, enggak. Cuma memang beliau itu orang yang sangat lembut, ya tadi, karena seorang istri itu awanun, penolong bagi seorang suami. Fa'in atau nakum fala tabahu alaihinna sabila. Dan kalau sudah seorang istri atau perempuan itu sudah taat kepadamu atau kepada suami, maka janganlah mencari kejelekan-kejelekan di istrinya. Jangan mencari kejelekan ketika sudah taat, maka ya sudah, yang sudah jelek dari kemarin-kemarin itu nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu. Wis saiki yang lalu biar berlalu. Ala inna lakum ala nisaikum haqqon wali nisaikum alaikum haqqon. Nah, ingatlah bahwa bagi suami itu ada hak atas istrimu, dan bagi istrimu ada hak atas kamu. Fahakukum alaihinna illa yuwattikna firasyakum mantakrohun. Dan hakmu atas istrimu yaitu tidak boleh, atau tidak boleh, seorang istri itu tidak boleh memasukkan orang yang disengiti, orang yang dibenci itu masuk ke kamarnya, masuk ke kamar. Nah, orang yang dibenci atau dalam konteks sekarang ya mantan itu tidak boleh dimasukkan ke dalam rumah gitu. Wala ya'dzanna fi buyutikum liman takrohun. Dan juga tidak boleh mengizinkan seorang yang dibenci oleh suami itu masuk ke rumahnya. Nah, mantan dolan nenggoni istrinya. Nah, itu tidak boleh. Seorang istri tidak boleh mengizinkannya. Ala wa haqquhunna 'alaikum antusinu ilaihinna fi kiswatihinna wa tu'amihinna. Ingatlah bahwa hak istri atas kamu, hak istri atas suami itu yaitu memperlakukan baik terhadapnya dengan memberi pakaian, maksudnya dari memberi pakaian yang bagus dan memberi makanan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi mendhawuhkan, bersabda, hakul mar'ati 'ala zauji ayyut'imaha idza ta'ama, yaitu haknya seorang perempuan atau seorang istri atas suaminya itu, suami itu memberikan makanan ketika seorang suami makan, maksudnya ya sepadan makannya gitu. Wayib suwaha idzak tasa, dan memberikan pakaian nyandangne ketika seorang suami itu bersandang atau berpakaian. Wala yadribal wajha, dan seorang suami ini tidak boleh mukul wajah. Ya memang ketentuan wajah itu dilarang untuk dipukul. Wala yukab hilan, dilarang, tidak boleh untuk menjelek-jelekkan istri lemu diceluk berat gembrot atau belut gendut. Nah, itu kurang bagus, maksudnya menjelek-jelekkan istri. Wala yahjuro illa fil mabit, dan jangan meninggalkan atau mendiamkan istri illa fil mabit, kecuali di rumah. Terus di tempat umum berarti tidak boleh untuk membiarkannya, menelantarkannya gitu, dan menjelek-jelekannya, kecuali illa fil mabit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tazawwaja imra'ata ala ma qalla minal mahri aw katsur, laisa fi nafsihi ayyu'addi ilaiha haqqaha ay khada'aha.
lelaki manapun ketika menikah dengan seorang perempuan atas mahar yang sedikit ataupun banyak ataupun besar, di dalam hatinya seorang lelaki tersebut tidak ada niatan untuk menyampaikan atau memenuhi haknya, atau dengan niatan atau dengan niatan untuk menipu, famata, itu tidak boleh. Famata kemudian lelaki itu meninggal, walam yu'addi ilaiha haqqaha, dan belum menunaikan atau memenuhi haknya, laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin, maka dia akan menjumpai Allah kelak di hari kiamat dalam keadaan orang yang berzina. Wallahu a'lam. Semoga dimaafkan atas kesalahan saya dalam membaca. Ngapunten Pak, ngapunten lek kathah lepatipun anggen kula maos nggih kantos sagedipun ngenten iki kula tasih dalam tahap belajar. Nggih cekap semanten ingkang saged kawula aturaken kathahipun kelepatan kula nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.